Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Bapak Haris Maulana. Pada video ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai laju reaksi, yaitu mengenai teori tumbukan. Oke, langsung ya. Yang pertama, suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Oke. Tapi tumbukan ini harus efektif. Nah, apakah tumbukan efektif itu? Yaitu tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Jadi ada dua syarat ya, arah tumbukan tepat dan energi yang cukup. Oke. Ya, arah tumbuk yang tepat dan energi yang cukup. Perhatikan gambar berikut. Contohnya ini reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Nah, kita lihat contoh yang A. Untuk contoh yang A di sini A2 tambah B2 menghasilkan A2B2. Coba kita bandingkan dengan reaksi yang B. A2 tambah B2 dari arahnya sudah berbeda ya. Kemudian di sini menghasilkan AB molekul pertama, kemudian AB molekul kedua, berarti 2AB. Nah, apakah ada perbedaan antara A dan B? Ya, pastinya ada. Yang A di sini tidak terbentuk suatu senyawa baru ya. Oke, kondisinya tetap masing-masing A2, di sini juga A2. Tapi untuk kondisi yang B itu terbentuk suatu senyawa yang baru, yaitu AB, kemudian AB yang kedua. Seperti itu ya. Nah, kemudian syarat tumbukan efektif yang pertama adalah arah yang tepat, kemudian ada energi yang cukup. Nah, energi yang cukup ini yang dimaksud adalah energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Itu ya. Jadi dia harus mempunyai energi minimum, energi yang syarat awal ibaratnya. Misalnya untuk reaksi A diperlukan energi sekian, nah maka harus tercapai energi tersebut. Oke, sekarang kita akan berlatih untuk lebih memahami mengenai laju reaksi. Oke, kita perhatikan ya. Yang pertama, data percobaan penentuan laju reaksi P plus Q sama dengan R. Pertanyaannya adalah order reaksi terhadap P. Yang ditanya P. Kalau ditanya P berarti kita cari apa yang sama. Ya, kalau kita cari berarti Q yang sama. Q yang sama itu berarti ada di persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 per persamaan 2. Berarti V sama dengan K P kali Q. Ini bisa kita ibaratkan X, ini sebagai Y. Berarti ini 1 K1 P1 Q1 per P2 sama dengan K2 P2 X Q2 Y sama dengan V1 nya kita ganti 0,096 sama dengan, nah kayaknya ini bisa kita coret ya, ini 0,348, kemudian ini sama dengannya sini aja, P nya itu 0,4, kita gabung ya, 0,8 pangkat X. Nah, Q-nya ini kan sama ya, 0,2 per 0,2 Y, berarti bisa kita coret. Sehingga bersisa 0,8 per 0,4 per 0,8 itu 1/2 pangkat X. Ini 0,96 per 0,348
itu sama dengan 1/4. Nah, setengah pangkat X sama dengan 1/4, berarti X sama dengan 2. Ya, itu untuk latihan soal yang pertama. Laju reaksinya sudah konsentrasi per waktu. Oke, sekarang latihan soal yang kedua. Reaksi A plus B plus C menghasilkan D plus E. Berarti di sini per reaksinya ada 3 ya, A, B, dan C. Order reaksi terhadap A, B, C berturut-turut adalah, oke, di sini adalah pertanyaannya order reaksi A, B, C. Kalau diketahuinya dalam waktu, berarti laju reaksinya jadi seperwaktu nanti. Oke, langsung saja kita hitung. Caranya seperti yang tadi ya. Kalau kita ingin mencari order reaksi A, berarti kita cari order reaksi B dan C yang sama. Oke, kita mulai dulu dari order A. Berarti cari B dan C yang sama. 0,2. Oke, di persamaan ke 4 dan 5. Oke, untuk mempersingkat waktu bisa juga kita tulis langsung seperti ini ya, langsung saja. Berarti 4 dan 5 itu kita langsung tulis. Karena di sini dalam waktu, berarti V-nya itu adalah 1/4 ya. Untuk yang keempat, berarti kan ini kan 36, berarti 1/36. Ini untuk yang persamaan 4 per 1/35 sama dengan 0,4 per 0,8 itu X, kemudian 0,2 per 0,2 Y, kemudian 0,06 per 0,06 Z. Oke, berarti sama dengan habis ya ini ya, 1/36 berarti kan 35 per 36, 0,4 per 0,8 berarti ini 1/2 X. Nah, oke lah, di sini kita anggap 35 dibagi 36 ini berapa? Mendekati 1 kan ya. Nah, ini berarti bisa kita bulatkan menjadi setengah pangkat X sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, karena mendekati ini kan 0,9 lah kita anggap. Nah, ini berarti kan sama dengan 1. Berarti setengah pangkat X sama dengan 1. Berarti setengah pangkat berapa supaya 1? Nah, berarti X sama dengan 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita cari order yang B. Berarti cari A dan C yang sama. A dan C yang sama berarti ada di persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 berarti 12, V-nya berarti 1/12 per 1/3 sama dengan 0,2 per 0,2 X, kemudian 0,3 per 0,6 Y, kemudian 0,08 per 0,08 Z. Nah, yang sama harus kita coret sehingga bersisa 3/12, ini 1/2 Y. Berarti sama dengan
setengah Y bisa dikecilkan jadi 1/4. Berarti Y sama dengan 2. Dapat ya XY-nya. Berarti orde C sekarang A dan B yang sama. Berarti A dan B yang sama ada di persamaan 1 dan 2. Seper 48 per seper 12 sama dengan 0,2 per 0,2 X 0,3 per 0,3 Y 0,02 per 0,08 Z. Berarti ini kita coret ya. Saya tulis ke sana ya. 1/48 per 1/12 berarti kan 12/48 sama dengan 0,02 per 0,08 berarti 1/4 Z. 12/8 itu sama dengan 1/4 ya. Berarti Z sama dengan 1. Oke, sudah kita dapat. Berarti X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 1. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu ya caranya. Kalau untuk laju yang diketahui adalah waktu. Oke, seperti itu caranya jika yang diketahui lajunya itu dalam satuan waktu. Soal selanjutnya, untuk reaksi A plus B menghasilkan AB diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali pada konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi 9 kali lebih cepat. Jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih cepat. Persamaan laju reaksinya adalah, nah ini sama seperti soal sebelumnya, namun di soal ini tidak diketahui atau tidak dituliskan dalam bentuk tabel ya, tapi hanya dalam bentuk kalimat. Kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Berarti misalnya ini di persamaan, kemudian ini untuk konsentrasi A, ini konsentrasi B, kemudian untuk lajunya. Satu, dua, tiga. Oke. Di sini yang untuk A dinaikkan 3 kali, berarti 3A. Konsentrasi B tetap. V-nya di sini menjadi 9 kali lebih cepat. Laju reaksi kemudian konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, berarti 3A, 3B, 27. Oke, satu lagi, berarti kondisi awal ya, mula-mula berarti A, B, itu V, laju reaksinya. Oke, di sini pertanyaannya persamaan laju reaksinya, berarti kalau kita ingin mencari kan persamaan lajunya, berarti kan V sama dengan K A gitu ya, X B Y. Nah ini X dan Y ini sebagai orde A dan orde B masing-masing. Jadi kita ingin mencari orde A nya terlebih dahulu, berarti cari B yang sama. B yang sama itu berarti ada di persamaan 1 dan 3. Sama dengan V-nya berarti kan langsung saja 9V per V sama dengan 3A per A pangkat X B per B pangkat Y sama
berarti sama dengan 9, dicoret, jadi 9 per 1 ya, sama dengan 9, sama dengan 9 sama dengan 3 pangkat X. Itu ya. Berarti X 3 pangkat berapa supaya 9, berarti X sama dengan 2. Sekarang kita mencari orde B. Orde B berarti A yang sama. A yang sama itu berarti ada di persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 per persamaan 2 berarti kan 9 per 27 PV sama dengan 3A per 3A pangkat X, kemudian B per 3B pangkat Y. Oke, berarti ini kita coret ini. Berarti kan sama dengan 1/3 pangkat Y sama dengan 9 per 27 kan 1/3 juga ya. Berarti dapat Y sama dengan 1. X2 berarti nanti bisa kita ganti di sini, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti jawabannya yang setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Jadi kalau seperti ini soalnya kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Setiap kenaikan berarti itu adalah delta T. Laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Berarti N ya. Jika pada suhu 20 derajat Celcius laju reaksi berlangsung 9 menit, maka laju reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Berarti 20 derajat Celcius itu adalah T yang pertama. Kemudian laju reaksi 9 menit, berarti itu adalah T awal. Nah, diketahui waktu ya. Maka laju reaksi pada suhu berarti T kedua. Nah, itu yang diketahuinya ya. Berarti yang ditanyakan adalah T akhirnya. Berarti rumusnya adalah TA sama dengan T0 dikali seper, karena ini waktu ya, seper N T2 dikurang T1 per delta T. TA nya mau kita cari, T0 nya 9 dikali seper N nya itu 3 ya. T2 nya adalah 80 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius per 20 derajat Celcius. Berarti TA sama dengan 1/3 pangkat 80 dikurang 26, 6 per 23. Berarti 9 1/3 pangkat 3. Berarti sama dengan 9 1/3 pangkat 3 1/27 kan. Berarti 9 kali 1/27 berarti sama dengan 9 per 27. Berarti TA nya sama dengan 1/3 menit. Berarti masuk logika ya. Jadi setiap kenaikan 20 derajat Celcius bereaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Berarti logikanya kan harus lebih cepat daripada 9 menit ya. Oke, jadi jawabannya 1/3 menit. Nah, karena ini dalam waktu. Oke, kalau dalam konsentrasi berarti V2 ya, atau VA sama dengan V0 dikali N. Nah,
pangkatkan dengan T2 dikurang T1 per delta T. Itu kalau yang diketahui adalah laju reaksi dalam konsentrasinya. Seperti contoh yang Bapak kasih sebelumnya. Oke, masuk ke soal berikutnya. Sebanyak 500 ml larutan CaOH 0,1 m dicampur dengan larutan 250 ml CaOH 2 0,4 m. Maka konsentrasi campuran tersebut adalah, oke. Di sini adalah pertanyaannya konsentrasi campuran. Berarti M campuran sama dengan P1 kali M1 ditambah P2 kali M2 per P1 tambah P2. Itu adalah rumus dari M campuran. Nah, sekarang kita tentukan dulu P1 nya siapa, atau yang menjadi satunya itu siapa, kemudian 2 nya itu siapa. Karena kan di sini kan ada 2 zat ya yang sama ya. Nah, misalkan kita anggap P1 nya itu sebagai 500 ml. Kemudian M1 nya berarti 0,1 m. Kemudian V2 nya itu 250 ml. M2 nya itu 0,4 m. Oke, untuk masuk ke dalam perhitungan, maka volumenya harus kita ubah dalam bentuk liter. Berarti ini sama dengan 0,5 liter, ini 0,25 liter. Berarti 0,5 kali 0,1 ditambah 0,25 kali 0,4 per 0,5 tambah 0,25. Ini sama dengan, sehingga M campurannya 0,2. Nah, ini adalah M campuran. Itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengubah 50 ml larutan HNO3 12 molar menjadi HNO3 0,5 m diperlukan tambahan air. Nah, di sini pertanyaannya untuk merubah ya. Jadi mengencerkan. Nah, ini berarti masuk dalam pengenceran. Kalau pengenceran berarti berhubungan dengan penambahan suatu pelarut ya. Umumnya di sini adalah pelarut air. Pengenceran rumusnya P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2. Oke. Seperti tadi ya, V1-nya itu yang mana? Misalnya HNO3 yang pertama yaitu V1-nya berarti 50 ml. HNO3-nya sebagai M1 12 m. Kemudian V2-nya itu yang ditanya, kemudian M2-nya adalah 0,5 m. Berarti V1-nya adalah 50 dikali 12 sama dengan V2-nya yang ingin kita cari kali 0,5, berarti sama dengan 50 kali 12, berarti sama dengan, baik, sudah Bapak berikan beberapa latihan soal mengenai laju reaksi. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.